gurihnya sedang, baru dimakannya nih harum ya, juga renyah. Nah ini rahasianya, dia menggunakan minyak beku, minyak padat. Nah, satu hal yang perlu Anda tahu bahwa rahasia ayam goreng fried chicken di mana-mana itu lebih menonjol rasa gurihnya ya, rasa gurihnya. Jadi kalau asinnya ini dia cuma istilahnya sop ya, sop. Artinya tidak terlalu asin. Jadi yang pertama, level pertama itu rasa gurihnya ada, lebih menonjol, lebih nendang rasa gurihnya. Baru setelah itu rasa asinnya. Jadi kalau boleh diibaratkan, rasa gurihnya ini kalau ukurannya 1 sendok, kalau rasa asinnya ini setengah sendok ya. Kopi Plut, tapi dalamnya ada toppingnya nih, cincau. Pak, ini kok ayamnya besar betul Pak? Ini ukuran berapa Pak? Kalau ukuran kita standar sih, maksudnya kan kita dari Kalimantan. Kalau di Kalimantan itu kita pakai ayam frozen. Oh, benar. Kalau di Jawa itu pakai ayam fresh sendiri. Nah di distribusi Kalimantan itu kadang beda sendiri. Kayak misal sayuran, kita langsung dari Jawa pakai pesawat langsung ke sini. Oh, saya udah tebak nih pasti pakai ayam frozen nih. Iya. Kenapa? Karena ayamnya empuk. Nah. Cuma yang saya jadi heran nih, besar betul ayam ini kayaknya. 1,2 kayaknya nih. Nah, kurang apa bawa ukurannya sendiri. Jadi dia bumbunya tuh nggak meresap sampai ke tulang, cuma di daging aja karena besar kan. Makasih ya Pak. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan Karya Cipta Media Channel. Hari ini aku berkunjung ke McD ya teman-teman ya, di Waralaba Global di Balikpapan, tepatnya di Jalan MT Haryono. Nah ini udah sampai teman-teman. Yuk kita pesan makanan dulu, nanti kita berbagi tips. Oke? Ya pagi Mbak, aku mau nyobain ayamnya nih. Ayamnya aja ya. Enggak, ayamnya aja, ayam sama nasi aja. Ya. Ayamnya dada ya. Ya? Ya, crispy. Sama nasi aja, nasi. Enggak. Aku mau nyobain ayamnya aja. Review. Makan sini. Hah? Oh iya. Bentar ya. Oh iya, makasih ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yudi Baskara di Karya Cipta Media Channel. Mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Gue ucapin selamat bertugas, selamat beraktivitas ya. Buat kamu yang masih eksis dengan ayam goreng fried chicken, jangan kemana-mana. Ada tips menarik dari Karya Cipta Media Channel. Oke, simak setelah yang satu ini. Kalau di McD ini harus menggunakan masker. Diperketat. Oke teman-teman, di kesempatan yang baik, yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa ya, masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa menyongsong masa depan. Teman-teman, di kesempatan hari ini gua ada di McD ya, McDonald ya. Gua akan intip gimana rasa ayam McD, hanya rasa ayam ini. Tapi sebelum ini ada sesuatu yang gak mau sampein ya. Ada teman-teman yang bertanya di kolom komentar ya. Dia bertanya gimana caranya supaya kita menggoreng fried chicken ini, ayamnya ini meresap sampai ke tulang. Sampai ke tulang. Gimana caranya nih supaya ayamnya meresap sampai ke tulang? Memang kalau dari hasil survei yang pernah aku coba ya di mana, waralaba lokal, di tempat teman-teman ya yang jual ayam fried chicken baik di kaki lima maupun di gerai-gerai yang semi global ya,
itu dia punya ayam, kadang-kadang ada yang rasanya cuma sampai di daging, ada yang cuma sampai di kulit, ya. Jadi tidak sampai semuanya ada rasanya. Nah, gimana caranya supaya ayam ini bisa sampai meresap ke tulang? Jadi tulangnya juga ada rasanya gitu loh. Jadi teman-teman pengen tahu kan? Nah, supaya ayam ini meresap sampai ke tulang atau supaya ada rasanya, langkah pertama yang harus Anda lakukan, gunakan ayam segar. Ini yang paling utama. Yang pertama, gunakan ayam segar. Nah, ayam segar ini juga harus dingin. Jangan sampai ayam segar ini nggak dingin. Kemudian setelah Anda menggunakan ayam segar, ya, ayamnya ini direndam di air es supaya pori-porinya terbuka, ya. Lalu Anda mau potong-potong bisa, Anda tidak potong-potong juga bisa. Nah, kemudian Anda siapkan air. Kita coba untuk 1 ekor ayam ya, Anda gunakan air, siapkan air sebanyak 1 liter. Airnya ini juga harus dingin. Nah, kemudian airnya ini Anda masukkan ke dalam, Anda masukkan bumbu marinasi. Bumbu marinasi yang sudah Anda siapkan. Bumbu marinasinya terserah Anda, apa aja. Yang penting dia bisa digunakan untuk membumbui ayam. Jadi artinya bumbu ini masuk ke dalam, meresap ke dalam ayam, ke dalam daging gitu loh. Jadi bisa Anda yang intinya, yang utamanya gunakan garam, vitsin, lada, bawang putih, ketumbar, dan lain sebagainya yang Anda mau gunakan untuk memarinasi, ya. Setelah bumbu Anda sudah siapkan, lalu air sudah Anda siapkan, masukkan bumbu ke dalam air, ya, aduk sampai rata, ya, sampai rata dengan air. Lalu Anda masukkan ayam tadi ke dalam air marinasi, masukkan. Nah, waktunya kalau ayam itu sudah dipotong-potong, waktunya itu 8 jam. Tapi kalau belum dipotong-potong, ya, masih utuh, itu waktunya kurang lebih 12 jam. Nah, ini teman-teman. Jadi dengan cara seperti ini, insya Allah ayam Anda akan menjadi enak rasanya, meresap sampai ke tulang. Jadi yang harus Anda perhatikan itu. Jadi yang pertama saya ulangi ya. Yang pertama Anda siapkan ayam segar. Nah, ayam segar kita coba 1 ekor lah ya. 1 ekor ayam segar. Kemudian potong menjadi 10 bagian atau 9 bagian, pokoknya terserah Anda. Nah, setelah itu, setelah ayam ini dicuci, lalu Anda rendam dengan menggunakan air es. Berapa lama? Ya, kurang lebih 15 menit lah, atau paling lama setengah jam. Tapi kalau setengah jam kelamaan ya, 15 menit lah Anda rendam dengan air es, ya. Nah, setelah Anda rendam, Anda tiriskan ayamnya itu. Nah, sambil Anda meniriskan ayam ini, ya, Anda siapkan bumbu marinasi. Mungkin Anda bertanya, bumbu marinasinya ini apa? Bisa Anda gunakan garam, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, vitsin, ketumbar, lada, bawang putih, dan lain sebagainya yang Anda mau masukkan. Ukurannya terserah Anda. Yang penting jangan kebanyakan gitu loh. Nah, setelah bumbu marinasi Anda siapkan, lalu Anda siapkan juga airnya, 1 liter air, ya, 1 liter air Anda masukkan ke dalam wadah. Airnya ini juga harus dingin, jangan sampai nggak dingin. Nah, setelah Anda sudah siapkan air dingin tadi, masukkanlah bumbu itu ke dalam air, lalu diaduk sampai rata. Diaduk, lalu masukkan ayam ke dalam bumbu marinasi basah tadi. Nah, setelah itu Anda masukkan ke dalam, jangan freezer ya, masukkan ke dalam kulkas. Nah, setelah 8 jam, ya, ingat kalau ayamnya dipotong-potong tuh 8 jam, Anda tiriskan lagi. Nah, kalau Anda ingin ayamnya lebih empuk, ya, baru Anda masukkan ke dalam freezer sampai beku. Nah, ini jadi ayamnya lebih meresap bumbunya ini, meresap sampai ke tulang, ya. Jadi setelah Anda marinasi tadi, Anda tiriskan, ya, Anda angkat, baru Anda masukkan ke dalam kantong plastik misalnya, lalu Anda masukkan ke dalam freezer sampai dia beku, ya. Itu kalau beku tuh sekitar 12 jam mungkin beku dia, ya. Sudah beku, atau besok pagi Anda goreng, nah itu sudah meresap betul itu, meresap sekali itu. Gitu caranya. Jadi itu saya yakin itu meresap sampai ke tulang itu.
selain rasanya meresap sampai ke tulang, itu juga dagingnya empuk gitu kalau kita menggunakan marinasi basah lalu kita masukkan ke dalam freezer. Jadi kalau untuk bumbu marinasinya ini nanti bisa kita kita coba di episode selanjutnya. Jadi saya ini menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Mungkin dia penasaran ya gimana caranya supaya ayam ini bukan cuma kulitnya tapi bumbunya meresap sampai ke tulang. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan juga, selain ayamnya ada bumbunya, tepungnya ada bumbunya, celupannya pun ada bumbunya. Nah, ini juga kuncinya juga ini. Jadi semua harus ada bumbunya, dari mulai tepung, mulai bumbu, mulai tepung, ayam sama celupan ini harus ada bumbunya. Nah, satu ingat yang mesti teman-teman ingat ya. Garamnya ini jangan terlalu banyak ya. Kalau garamnya terlalu banyak bisa asin, over proses. Garamnya sedang-sedang aja. Yang penting dicoba ini sudah ada terasa asin. Nah, karena dia prosesnya ini cukup lama ya, 8 sampai 12 jam. Kalau 8 jam ini ayamnya sudah dipotong-potong, tapi kalau ayamnya utuh ya itu 12 jam. Oke teman-teman, kita coba icip-icip dulu. Nah, ini ayamnya. Nasinya. Ayamnya keker dulu nih bro. Ayamnya gede nih. Ini ukurannya nih kalau nggak salah ayam ini sekitar 1,2 ini, 1,1 sampai 1. Ini 1,2 kayaknya nih ukuran ayamnya. Kopi float nih bro. Dia ada toppingnya. Kulitnya nih. Luar biasa bro. Dia punya kulit ini rasanya mantap. Jadi rasa banget tuh bumbunya. Rasanya cukup, sedang. Gurihnya sedang. Baru dimakannya nih harum ya. Juga renyah. Nah, ini rahasianya. Dia menggunakan minyak beku, minyak padat. Nah, satu hal yang perlu Anda tahu bahwa rahasia ayam goreng fried chicken di mana-mana itu lebih menonjol rasa gurihnya ya. Rasa gurihnya. Jadi kalau asinnya ini dia cuma istilahnya sop ya, sop. Artinya tidak terlalu asin. Jadi yang pertama, level pertama itu rasa gurihnya ada. Lebih menonjol, lebih nendang rasa gurihnya. Baru setelah itu rasa asinnya. Jadi kalau boleh diibaratkan rasa gurihnya ini kalau ukurannya 1 sendok. Kalau rasa asinnya ini setengah sendok ya. Ini di McD atau di Texas sama aja, atau di Kentucky sama aja. Nah, dia punya aroma ayam ini wangi, harum. Wangi ayamnya. Wanginya ini bukan wangi bumbu dia, wangi minyak ya. Kalau di waralaba global itu kebanyakan mereka itu menggunakan bumbu rempah-rempah gitu. Seperti jahe, kunyit, terus nggak tahu bumbu apa lagi, mungkin serai segala macamnya. Jadi kalau kita cium gini, bau bumbunya terasa gitu. Kayaknya bukan bau bumbu dia, juga nggak bau amis juga gitu loh. Ya, nggak bau amis, tapi bau ya lebih dominan bau minyak lah. Kalau Anda menggunakan minyak beku pasti baunya seperti ini ya.
baru dia dimasak dengan suhu minyak yang panas ya, 150 derajat Celcius. Kalau Amerika biasanya Fahrenheit ya, 340 derajat Fahrenheit kalau nggak salah. Kalau dia pakai Fahrenheit. Cocok pakai sambal teman-teman. Seperti di video saya kemarin ya, hati-hati dalam memilih sambal. Nah, sambal itu ada yang asin, ada yang kecut gitu. Ini rasa ayamnya enak, gurih gitu kan. Tapi saya cocol sambal. Kalau sambalnya ini asin, maka rasa ayam ini akan berubah. Ini sambalnya kecut teman-teman, terlalu asam, jadi terlalu nendang sambalnya nih, jadi hilang rasa ayamnya nih. Kita cobain tulangnya ya. Tulangnya ada rasanya nggak? Nggak. Ini rasanya cuma sampai daging aja nih, nggak sampai tulang. Sebenarnya kalau dia pakai ayam yang ukuran 1,1, ini rasanya lebih enak lagi nih. Ini kayaknya 1,2 ayam ini. Kopi plut, tapi dalamnya ada toppingnya nih, cincau. Oke teman-teman, di lain kesempatan saya akan bahas masalah bagaimana cara membuat marinasi basah ya, yang ayamnya itu pakai direndam. Tadi sekilas sudah saya sampaikan. Nanti saya akan bahas lebih detail lagi, oke? Sampai di sini aja. Biar sedikit, semoga bermanfaat. Sukses buat antum. Ayamnya sepotong 18.500. Apa nih? Rice. Nasinya 10.000 bro. Gila men. Nasi 10.000. Kalau ini gratis. Jadi
cobain aja Pak. Pak, ini kok ayamnya besar betul Pak. Ini ukuran berapa Pak? Kalau ukuran kita standar sih, maksudnya kan kita dari mantan. Kalau di mantan itu kita pakai ayam frozen. Oh, benar. Kalau di Jawa itu pakai ayam fresh sendiri. Nah di distribusi Kalimantan itu kadang beda sendiri. Kayak misal sayuran, kita langsung dari Jawa pakai pesawat langsung ke sini. Oh, saya udah tebak nih pasti pakai ayam frozen nih. Iya. Kenapa? Karena ayamnya empuk. Nah, Cuma yang saya jadi heran nih besar betul ayam ini kayaknya. 1,2 kayaknya nih. nah kurang apa bawa ukurannya sendiri. Jadi dia bumbunya tuh nggak meresap sampai ke tulang, cuma di daging aja karena besar kan. Makasih ya Pak. Ya.